Oke, maaf Kak. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi. Saya dari Institut Pertanian Bogor. Saya mau dari Prodi Komunikasi angkatan 58. Apa nih yang Kakak ketahui tentang jahe? Izin menjawab ya Kak. Jadi yang saya ketahui tentang jahe itu adalah sebuah tanaman obat herbal atau tanaman rempah-rempah yang banyak di Indonesia dan seluruh Nusantara tersebar luas Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ya, Bagaimana bentuk dari jahe tersebut nih Kak? bentuk dari jahe itu seperti ruas jari ya Kak ya. Dia berbentuk rimpang, terus ada serabutnya juga, gitu Kak. Oke, jahe itu dapat hidup di lingkungan seperti apa Kak? Nah, kalau jahe khususnya, apalagi di rumah aku kan banyak banget Kak tanaman jahe, itu rata-rata di suhu ruang Kak, 25 sampai 30 derajat Celcius gitu Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa sih sifat dan manfaat jahe bagi manusia? Nah, sifat jahe itu, sifat gini maksudnya bagaimana ya Kak? Kayak jatuhnya ke manfaat juga sih Kak. Ya. Kalau untuk manfaat jahe ini dari segi kandungannya sangat banyak ya Kak. Setahu aku kalau kandungan jahe ini kan antioksidan ya Kak ya. Nah, berhubungan sama manfaatnya ini Kak. Jadi manfaatnya itu untuk menguatkan sistem imun tubuh, terus untuk biasanya obat batuk juga Kak, obat pilek itu Kak. Untuk obat infeksi juga bisa, radang gitu Kak. Oke, Bu Devi Rusmin, peneliti dari Balitro. Kebetulan dulu S2, S3-nya penelitiannya jahe dan sekarang menekuni vanili. Kebetulan tanaman perkebunan, vanili, lada, jahe, dan cengkeh. ya, saya mau langsung aja nih Bu nanya pertanyaannya tentang jahe dulu ya. Oh ya, ya. Silakan kalau bisa saya menjawab. Kalau tidak kita diskusi bersama ya. Oke Bu. Oke, pertanyaan pertama ya Bu. Untuk kita-kita misalnya ibu-ibu yang ada di rumah atau siapapun yang ada di rumah, itu gimana sih cara mengatasi kesulitan selama merawat jahe nih Bu? Ini untuk jahe pekarangan atau bagaimana nih maksudnya? Iya, Apa jahe perkebunan? ya bisa perkebunan bisa, Nah, juga bisa. jahe ini kan kesulitan dalam merawat jahe. Jahe ini tuh sangat rentan terhadap penyakit, terutama untuk jahe gajah itu OPT, penyakit utamanya itu adalah layu bakteri. Nah, layu bakteri itu bisa menyebabkan gagal panen sama sekali. Bisa tidak panen, benar-benar kita tidak bisa memetik hasil karena memang habis sehamparan kalau sudah terkena serang layu bakteri. Layu bakteri ini disebabkan oleh serangan bakteri yang namanya Ralstonia solanacearum. Ini penyakit pada tanaman jahe yang sangat ditakutkan oleh petani jahe. Nah, ini pencegahannya itu tidak bisa dari satu sisi, misalnya kita tanaman diserang terus kita siram-siram dengan pestisida segala macam, tidak bisa. Jadi semua harus terpadu. Mulai dari kita memilih lahan untuk jahe itu harus lahan yang memang bebas dari bakteri layu tadi itu, karena dia tular tanah juga. Jadi tidak boleh bekas tanam jahe yang tertular atau selama syaratnya itu 3 tahun berturut-turut jangan menanam jahe. Jadi gunakanlah lahan, kalau seandainya digunakan bekas jahe kita harus melakukan sanitasi lahan. Jadi dijamin lahan yang digunakan itu benar-benar bebas dari penyakit tular tanah. Kemudian benih yang digunakan juga harus bebas dari bakteri yang layu itu juga disebabkan oleh penyakit yang terbawa benih. Nah, jadi juga harus hati-hati, jangan mengambil benih dari induk yang sudah terserang atau daerah yang sudah endemik gitu.
Nah, kemudian bagaimana mencari lahan yang cocok. Jadi jangan daerah-daerah yang tidak cocok secara klimatologinya jangan kita bertanam jahe karena hasilnya tidak akan bagus, gampang diserang penyakit. Nah, kemudian bagaimana budidayanya itu harus sesuai GAP, harus sesuai pupuknya, dan harus intensif dalam penyakit lain, pengendalian penyakit lain. Ada juga namanya OPT, penyakit bercak pada daun. Nah, itu kalau musim hujan, tapi tanaman tidak mematikan, tapi cuma bisa menurunkan hasil. Nah, namun demikian, kalau sudah serangan berat, hasil panen dari jahe ini akan sedikit sekali. Jadi kita harus waspada terhadap penyakit-penyakit utama pada jahe. Itulah kesulitan kalau kita dalam budidaya jahe ini, penyakitnya yang sangat banyak. Jadi kalau kita berniat untuk budidaya jahe harus benar-benar tekun, nggak bisa sambil-sambil seperti tanaman lain. Nah, seperti itu, Mas. Oke. Dari ketiga jahe nih Bu, menurut Ibu tuh paling susah dirawat itu yang mana ya Bu? Oh, jahe putih besar itu. Putih besar. Ya, itu yang gampang sekali kena penyakit. Kalau jahe emprit lebih relatif tahan, jahe merah relatif tahan terhadap layu. Cuma terhadap bercak daun masih suka kena juga, tapi tidak separah kalau di jahe gajah. Oke, saya mau nanya pertanyaan terakhir nih Bu. Dua lagi pertanyaan. Agar jahe cepat tumbuh nih Bu dan berkembang harus melakukan apa ya Bu? Cepat tumbuh dan berkembang. Jadi percepatan pertumbuhan ya. Kalau saya sih lebih cenderung ini aja dulu. Pertama kita dari varietas itu sendiri dulu, ya. Perbaikan dari tanaman itu sendiri dengan merakit varietas baru yang memang produksinya tinggi, toleran terhadap serangan penyakit. Jadi kalau kita misalnya upaya-upaya untuk mempercepat pertumbuhan, tapi kalau varietasnya sendiri tidak toleran terhadap penyakit, ya percuma gitu. Jadi intinya varietas tadi yang kita gunakan tuh varietas yang benar-benar unggul dan toleran terhadap penyakit utama. Kemudian penggunaan benih yang sehat, harus benih-benih yang benar vigor. Vigor itu benih yang umurnya tadi 9 bulan, benih yang bernas, mempunyai cadangan makanan yang yang tinggi, kandungan pati ya kalau benih yang tua dipanen tuh. Itu nanti pertumbuhannya akan bagus. Kemudian menggunakan teknik budidaya yang memanfaatkan pupuk organik, misalnya Agensia Hayati atau pupuk-pupuk yang bisa menggemburkan tanah dan meningkatkan hasil. Kemudian penting juga pengendalian OPT secara terpadu. Perlu juga ada teknologi terobosan, semacam terobosan untuk teknologi baru yang bisa menanggulangi penyakit tadi. Kalau saya sih lebih cenderung ke penyakitnya ya. Terus bisa juga dengan menggunakan pupuk-pupuk organik cair yang sekarang lagi marak. Nah, itu juga bisa membantu meningkatkan pertumbuhan dan mempercepat pembentukan rimpang. Bisa seperti itu, Mas. Untuk teknologinya itu apakah udah tersedia di zaman sekarang atau belum, Ibu? Ada beberapa teknologi sudah tersedia seperti pupuk organik cair, itu di Bali Turtu sudah diterapkan dan itu sangat efektif untuk mengurangi penyakit serangan bercak. Kami sedang melakukan. Kemudian untuk Agensia Hayati sudah efektif juga untuk mencegah penyakit layu. Nah, kalau untuk varietas sendiri, nah itu kita yang belum ada varietas yang toleran. Jadi masih terus digali varietas-varietas unggul karena ini tanamannya vegetatif ya. Jadi
materi genetiknya itu sangat miskin. Jadi kalau misalnya padi kan disilang, benih unggul disilang dengan yang ini nanti dapat varietas baru yang. Nah kalau di jahe ini kan karena dia perbanyakan dengan rimpang, jadi untuk varietasnya mungkin perlu teknologi rekayasa genetik yang sebagainya yang mungkin pemulihannya yang lebih tahu, mungkin dengan menciptakan varietas-varietas dengan cara sekarang dengan rekayasa genetik ya, dengan menyilangkan gen-gen dengan tanaman-tanaman yang memang tahan dari jenis jahe-jahe yang lain, jenis zingiber yang lain. Kan ada juga zingiberase satu famili yang memang seperti lempuyang atau seperti juga itu lebih tahan, itu bisa disilang nanti. Seperti itu Mas, teknologi mungkin. Jadi kan ada nih kayak temulawak dengan jahe, itu perbedaannya apa ya Bu kira-kira? Kalau temulawak itu kalau kurkuma kandungannya juga beda. Kalau temulawak itu kandungan aktifnya kurkuminoid. Kalau jahe itu gingerol, dan tanamannya juga sudah beda, dari sama-sama berbentuk rimpang ya. Warna rimpangnya juga beda, dan kalau dari segi bentuknya juga beda. Tanamannya lebih besar kalau temulawak itu. Oh, oke Bu. Kalau rimpangnya juga besar-besar. Kegunaannya juga berbeda, dan temulawak itu termasuk yang gampang dipelihara, tidak banyak penyakit. Daripada jahe Bu ya? Ya, jadi kalau harganya juga sebenarnya secara ekonomi jahe jauh lebih unggul. Iya. Kalau temulawak itu penggunaannya terbatas, tidak diolah minuman yang kalau di Bali itu ada temulawak jreng namanya itu. Nah, jadi belum banyak diversifikasi produknya dari temulawak ini. Baru untuk obat-obat nambah nafsu makan seperti itu. Oke Bu, saya mau nanya nih Bu terakhir, khasiat yang ketiga jahe itu kayak jahe gajah, kuncrit, sama merah, khasiatnya apa sih Bu yang buat dicari sama orang-orang nih Bu? Kalau dihubungkan dengan untuk masa pandemi ini, sekarang yang dicari orang tuh jahe merah, karena jahe merah itu mempunyai sudah terbukti bisa sebagai antivirus dan antibakteri, dan ini kan bisa digunakan untuk sanitizer, untuk semacam pencuci tangan, dibuat untuk kalau kita di pemakaian luar gitu, atau bisa juga untuk meningkatkan imun dengan diminum. Kalau saya suka meminum itu dalam bentuk segar, itu diiris-iris, tidak berlebihan ya, kalau berlebihan juga nggak bagus gitu. Bisa dicampur dengan serai dapur, dicampur dengan temulawak, nanti kita minum untuk meningkatkan imunitas. Nah itu yang jadi jahe merah itu sangat banyak sekali dicari di zaman pandemi ini, sampai harganya itu pernah mencapai 60.000 per kilo. Per kilo rimpang ya. Berarti lebih dominan ya Bu ya tanaman ya di masa pandemi itu jahe merah yang dicari. Nah, kalau untuk jahe gajah itu lebih cenderung untuk diekspor. Nah, kalau jahe emprit itu ya cenderung industri obat yang lebih banyak memakai ya. Nah, seperti itu yang bisa saya saya berikan informasi tentang jahe. Ibu, saya mau nanya lagi nih terakhir. Jahe itu pengimporannya pengimporannya ke negara mana aja Bu? Kalau untuk impor jahe itu kalau jahe besar itu ke Jepang ya.
Jepang. Sebenarnya impor juga, diekspor juga kita, ekspor ya. Kemudian kita juga mengimpor. Nih saya kalau data saya nggak apa, saya lihat dulu nih. Ini kan tujuannya itu tujuan ekspor ya. Singapura, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis. Nah itu dalam bentuk ada dalam bentuk minyak asirinya, dalam bentuk simplicia segar, ada kering, ada dalam bentuk asinan, ada dalam bentuk produk oleoresin namanya. Jadi kalau yang untuk diekspor itu. Oke, terima kasih ya Bu atas jawaban yang Ibu berikan, informasinya juga.
日の光が少しずつ空気を緩めて。誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を緩めて。誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を緩めて。誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を緩めて。